Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 9 November 2021 dengan judul Yusuf, seorang Kristen yang terhormat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga oleh karena kami layak untuk memuji mengagungkan nama Tuhan, karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Yusuf menganggap dirinya yang dijual ke Mesir sebagai bencana besar yang bisa menimpanya, tetapi dia melihat perlunya percaya pada Tuhan seperti yang belum pernah dia lakukan ketika dilindungi oleh kasih ayahnya. Yusuf membawa Tuhan bersamanya ke Mesir, dan fakta itu tampak jelas oleh perilakunya yang riang di tengah kesedihannya ketika tabut perjanjian Allah membawa ketenangan dan kemakmuran kepada bangsa Israel. Demikian pula pemuda yang mengasihi Allah ini, yang takut akan Allah, mendatangkan berkat bagi Mesir. Ini dimanifestasikan sedemikian rupa sehingga Potifar yang rumahnya ia layani mempercayakan semua berkatnya kepada budak yang dibeli. Agama Yusuf menjaga emosinya, tetapi manis dan simpatinya terhadap kemanusiaan tetap hangat dan kuat. Tidak peduli semua cobaannya. Ada orang-orang yang jika mereka merasa tidak digunakan dengan benar, menjadi masam, tidak menarik, marah, dan tidak sopan dalam kata-kata dan tingkah laku. Mereka tenggelam dalam kekecewaan, penuh kebencian dan membenci orang lain. Tetapi Yusuf adalah seorang Kristen. Tidak lama setelah ia memasuki kehidupan di penjara, ia membawa semua kecemerlangan prinsip-prinsip Kristennya ke dalam praktik hidupnya. Dia mulai membuat dirinya berguna bagi orang lain. Dia memahami kesulitan sesama tahanan. Dia ceria karena dia adalah seorang Kristen yang terhormat. Tuhan sedang mempersiapkan dia di bawah disiplin ini untuk situasi yang penuh tanggung jawab, kehormatan, dan kegunaan, dan dia bersedia untuk belajar. Dia dengan ramah mengikuti pelajaran yang Tuhan ajarkan kepadanya. Dia belajar untuk menanggung kuk di masa mudanya. Bagian yang diperankan Yusuf sehubungan dengan pemandangan penjara yang suram adalah yang akhirnya mengangkatnya kepada kemakmuran dan kehormatan. Tuhan merancang bahwa ia harus memperoleh pengalaman dengan pencobaan, kesukaran, dan kesulitan untuk mempersiapkannya mengisi posisi yang ditinggikan. Yusuf membawa agamanya kemanapun, dan ini adalah rahasia kesetiaannya yang teguh. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman Tuhan di pagi hari ini memberikan satu kekuatan rohani kepada kami dan juga sukacita
bagaimana Yusuf menganggap dirinya yang dijual ke Mesir sebagai bencana terbesar yang bisa menimpanya. Tetapi dia melihat perlu percaya pada Tuhan seperti yang belum pernah dia lakukan ketika dilindungi oleh kasih ayahnya. Yusuf membawa Tuhan bersamanya ke Mesir, dan fakta itu tampak jelas oleh perilakunya yang riang di tengah kesedihannya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, mulai hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesulitan hidup saat sekarang ini, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan ke dalam tangan kasih Tuhan. Lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar biarlah mereka dapat menjalankan tugas mereka, dan juga siswa dapat mempergunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka sukses, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada di setiap mata gereja. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga semangat dan hikmat pengetahuan sorga untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kami menyerahkan para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga dan juga sukacita di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka untuk terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.